Di nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul kembali. Sebab itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita merasakan hadirat Tuhan di Jumat Agung yang penuh dengan sukacita. Kita rasakan damai dan sukacita Tuhan ada bersama kita. Karena Tuhan mampu memberi kita kekuatan di bulan yang baru ini. Kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus.
Engkau. Di bulan yang baru ini kami bersuka cita Tuhan. Saat yang indah ini Tuhan, kami anak-anakmu memperingati kematian-Mu. Tapi kami percaya Kau sudah bangkit Tuhan. Akan mau Tuhan. Kami mau bersorak-sorak pada Engkau Tuhan. Karena Kau Allah yang agung, Allah yang mulia. Patut kami sembah di saat yang indah ini Tuhan. Engkau kenal kami anak-anakmu Tuhan. Kami datang dengan berbagai berat. Kami percaya dengan pujian kami. Tuhan, kami merasakan kemenangan yang luar biasa. Tuhan berkati Ibu Gembala kami. Beri kekuatan, kesehatan senantiasa. Kami percaya Tuhan, Kau pulihkan sempurnakan kesehatannya Tuhan. Sehingga kami jemaat yang ada bersama-sama memuji dan muliakan nama-Mu. Bahkan hamba-Mu yang Kau siapkan dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Urapan Allah senantiasa ada. Kami yang rindu Tuhan mendapatkan jawaban yang indah. Bahkan kami jamah oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga pujian kami pada saat yang indah ini menjadi pujian yang terindah, menjadi berkat bagi lingkungan tempat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkati kehidupan kami, berkati kami pelayan-pelayan-Mu. Biar kami boleh melayani-Mu dengan segenap hati kami sebagai hamba. Terima kasih Roh Kudus. Biar Kau pimpin ibadah kami dari permulaan pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya pengurapan tingkat atas jemaat yang ada. Kami boleh bersorak-sorak bersama Engkau. Terima kasih Yesusku yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Kami selalu mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita berdiri. Walaupun kita memperingati kematian, Tuhan jadikan sudah menang dan Dia sudah bangkit. Supaya itu kita boleh bersorak-sorak. Kita dengarkan sangkakala Allah yang selalu membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita rasakan pembebasan yang Tuhan berikan. Jangan ini kematian, tapi kita bersuka cita di dalam Tuhan. Jadinya ya dan amin. Haleluya. Bagi semua
Jamaah dan urapan api Pantai Kosta senantiasa ada dalam kehidupan kita. Walaupun ini Jumat Agung, kita tidak mau bersedih seperti orang dunia. Kita percaya Tuhan sudah bangkit, sudah kalahkan maut. Kalau saat ini kita ada, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi pengorbanan yang begitu indah. Maka kita merasakan sukacita luar biasa. Sebab itu saya bukan orang kesaksian, saya percaya ada Bapak Ibu jemaat yang hadir, merasakan keamanan Tuhan. Biar menyaksikan baik Tuhan, dan saling menguatkan bahwa api Pantai Kosta selalu ada menyala bagi kehidupan kita. Sambil menunggu, biar kita menaikkan pujian Tuhan. Biar saya sampaikan Tuhan, kalau dalam beberapa hari ini saya full berat ya, kalau dibilang dokter kata papir, saya bilang Tuhan, kalau saya dapat tugas, suara saya kemarin bilang saya percaya Tuhan akan menolong. Waktu doa malam saya pasang, saya percaya dengan Tuhan, kalau memang suara hilang, tapi saya mau menyembah Engkau. Dan saat ini kalau saya boleh ada, walaupun suara berat, saya sempat bilang ke keke bantunya agak kuat, karena saya percaya Tuhan akan menolong kehidupan kita dan kehidupan saya. Sebab itu biar kita tetap setia dalam keadaan apapun, yang kita mendapatkan berkat baru yang disampaikan Tuhan. Apapun yang Tuhan beri terbaik bagi kita. Puji Tuhan, biar kita saling menopang dalam doa-doa kita. Karena kita tahu dengan doa kita dikuatkan. Kesaksian saya, mungkin ada pemuda remaja yang saya pemuda remaja boleh menyaksikan kebaikan Tuhan dalam pujiannya.
saja. Biar kita berdoa terus untuk tetap setia bagi Tuhan. Karena di dalam bersaksi, biarlah tangan-tangan kita bernasihat pekerjaan Tuhan dijalankan. Persembahan pertama dijalankan, kedua boleh maju. Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan sepanjang minggu ini doa pagi Senin sampai Sabtu jam 30 via Zoom. Biarlah yang belum bergabung kita bersama-sama kita doa pagi sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari. Kita minta pimpinan Tuhan biar kehendak Tuhan boleh jadi atas kehidupan kami. Dan ada ibadah pemuda remaja pada hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Biar kita menopang selalu dengan doa-doa kita. Ibadah sekolah minggu jam 8 di gereja, dan jam 10 pagi ada ibadah raya besok di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita percaya Tuhan sudah siapkan hambanya dengan urapan yang luar biasa. Sebab itu saya mau kita bangkit berdiri. Kita percaya dengan salib Tuhan ada dalam kehidupan. Haleluya. Kau berikan
Haleluya. Sungguh salibmu memberi kehidupan, salibmu memberi pengharapan, salibmu memberi kemenangan bagi setiap kami. Pagi hari ini Engkau saja Yesus yang kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan. Saat ini kami ada di tempat ini, kami memperingati akan karya-Mu yang besar, yang agung, yang mulia, pengorbanan-Mu di atas kayu salib, memberikan nyawa-Mu bagi setiap kami. Sungguh besar kasih-Mu, pengorbanan-Mu, cinta-Mu bagi setiap kami. Sungguh siapakah kami ini Tuhan? Dan pagi hari ini, inilah kehidupan kami. Kami datang membawa pujian, penyembahan dan pengagungan kami hanya kepada-Mu. Engkau Yesus, Raja kami, Raja di atas segala raja, yang kami muliakan dan kami tinggikan. Setiap puji-pujian dan penyembahan kami pada saat pagi hari ini kami bawa untuk menyenangkan hati-Mu, kami bawa sebagai persembahan kami Tuhan, untuk memuliakan dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa, kami rasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu, dan saat ini kami mau siapkan tanah hati kami untuk diisi oleh kebenaran-Mu. Kami perlu firman-Mu Tuhan, yang akan menuntun, memimpin langkah kami, meneguhkan iman percaya kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah Kau persiapkan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Urapan Tuhan, hikmat yang daripada-Mu mengalir atas hamba-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Kami menyediakan hati dan pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar siang hari ini boleh tertabur, tertanam dalam setiap hati kami yang baik, sehingga firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami mau sambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan Bapak hamba Tuhan, Bapak Dermadi. Shalom, selamat siang. Ya, kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saat ini tempat ini kembali Tuhan izinkan kita bisa berjumpa dan berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam acara ibadah kita hari ini untuk memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus di tiang kayu salib. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih Yasin Mungtoto buat Ibu Gembala kita yang pada saat ini kembali memberi kesempatan lagi untuk bertugas menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih juga bagi setiap rekan-rekan yang bertugas apapun bidangnya, juga untuk setiap jemaat Tuhan yang telah merawat waktunya untuk datang beribadah tempat ini. Seperti biasa, saya berharap ya ibadah kita hari ini semoga kita merasa semua diberkati, tidak satu pun yang terlewati. Dan tema ibadah kita hari ini, Dia mati dan bangkit, satu paket dan kematian dan kebangkitan. Dan kita baca firman Tuhan Lukas 23 ayat 46. Lukas 23 ayat 46. Meskipun cuma satu ayat, tetap kita baca bersama-sama supaya kita semua kebagian berkat semua. Ya, kita mulai 3, 2, 1. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Terima kasih. Sekarang ini kita termasuki bulan April, masih di awal tanggal 3. Di bulan April ini kita akan memperingati
dua hari besar yang berkaitan dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, nah pertama hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus di tiang kayu salib, dan biasa juga kita kenal dengan perayaan Jumat Agung. Ya, selamat kepada semua, selamat memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, nah apa alasannya setiap tahun kita memperingati ya hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus di tiang kayu salib? Alasannya apa? Alasannya untuk kembali mengingatkan kita supaya kita tidak lupa, kita terus mengingatkan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, sehingga Tuhan rela mengorbankan segalanya, tubuhnya, darahnya, bahkan nyawanya dikorbankan di tiang kayu salib untuk menebus, menyucikan dosa-dosa kita semua. Ya, nah, begitu menderita Yesus di tiang kayu salib, ya, menderita secara jasmani, batin, ya, karena disiksa, dihina, diolok-olok, ya, dikenakan mahkota duri. Itu kan hukuman, kayaknya nggak ada yang dihukum dengan mahkota duri. Mahkota duri itu sebagai bahan olok-olokan, penghinaan kepada Yesus, karena Yesus pernah berkata, akulah raja orang Yahudi, seperti itu, ya. Jadi Yesus sangat menderita baik jasmani maupun secara batin. Nah, sehingga dalam penderitaannya Yesus berseru kepada Bapa surga seperti dikatakan dalam Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara, Eloi Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ketika Yesus mengatakan Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini menggambarkan betapa beratnya penderitaan Yesus pada waktu itu. Penderitaan Yesus yang berat bukan karena jasmani, siksa, diolok, dihina, bukan, karena penderitaan secara batin, secara rohani. Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini artinya Yesus merasa ditinggalkan oleh itu Bapaknya surga. Seperti dia tidak, Bapak surga tidak peduli dengan dirinya. Dia merasa jauh dari Bapa surga. Ini penderitaan yang paling berat bagi Yesus. Nah, ya, terus itulah saking menderita Yesus pada waktu itu, sehingga dia juga berdoa kepada Bapa surga agar penderitaan segera diakhiri. Nah, seperti dikatakan dalam Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, dan seperti yang engkau kehendaki. Kata cawan ini adalah mengenai penderitaan. Yesus memohon kepada Bapa surga agar penderitaan diakhiri. Tetapi meskipun penderitaan yang sangat luar biasa, dia telah taat. Oleh sebab itu, jadi kehendakmu bukan kehendakku. Ya, nah meskipun dia menderita, ya, disiksa, dihina dan seterusnya, Yesus tidak pernah melawan, memberontak. Ya, setelah katakan dia seperti domba keluh yang siap dibawa ke tempat pembantaian. Kematian Yesus di kayu salib sebagai bukti dia taat terhadap Bapa surga. Ya, kematian di kayu salib itu dikatakan pengorbanan yang sempurna, karena Yesus sendiri sebagai korban penebusan. Nah, sebagai imam besar, Yesus tidak hanya menyiapkan korban penebusan, tapi dia sendiri sebagai korban penebusan. Itulah dikatakan pengorbanan yang sempurna. Ya, nah 3 hari kemudian, ya hari Minggu nanti kita juga akan memperingati hari kebangkitan, ya, Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian, yang kita kenal dengan hari Paskah. Ya, hari Paskah. Ya, nah kebangkitan Yesus itu bukan bentuk rekayasa, tapi merupakan bentuk penggenapan nubuat apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya jauh sebelumnya. Dia sampaikan, ya, ketika saat dia berada di Galilea, seperti dikatakan dalam Matius 17 ayat 22 sampai 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia,
dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka murid-muridnya pun sedih sekali. Jadi kematian, kebangkitan Yesus sudah diluburkan, sudah dikatakan kepada murid-muridnya jauh sebelum disampaikan, ya, saat Yesus berada di Galilea, bukan hoak atau rekayasa. Ya, nah, berita mengenai kematian Yesus di tiang salib ada berita besar, sukacita yang besar bagi pemimpin Yahudi, tua-tua Yahudi kayak orang Farisi, orang Taurat, orang Saduki, imam kepala, dan kebanyakan masyarakat umum Yahudi sangat senang, sangat gembira. Mereka seperti lihat seorang diktator kayak Saddam Hussein digantung, ya, karena Yesus ini mereka adalah orang pembenci Yesus. Mereka menganggap Yesus adalah musuhnya. Ketika Yesus mati di kayu salib, mereka sangat bersukacita, ya, sangat senang seperti itu. Tapi sebaliknya, ketika mereka mendengar Yesus bangkit dari kematiannya, ya, mereka kelabakan, panik ya. Kok Yesus bisa bangkit dari kematian? Yesus kan bukan orang biasa, kok bisa bangkit seperti itu, ya? Dan karena di tengah-tengah panikan mereka, akhirnya mereka berpikir keras bagaimana meredam supaya berita kebangkitan Yesus itu dari kematian tidak menyebar kemana-mana. Akhirnya tua-tua Yahudi berkumpul, ya, mereka meeting, kumpul-kumpul kayak kita meeting di gereja itu, bagaimana membuat strategi untuk mengkonter, ya, membungkam agar berita kebangkitan Yesus dari kematiannya tidak menyebar kemana-mana. Akhirnya dalam pertemuan itu disepakati bahwa mereka akan menyuap, ya, dari sogok menyuap udah zaman dulu, bukan sama zaman sekarang, ya. Akhirnya diputuskan dengan memberi sejumlah uang besar kepada prajurit-prajurit yang menjaga Yesus pada waktu itu, ya, sebagai uang tutup mulut, ya. Nah, sebelum mereka memberi uang itu, mereka katakan, kamu orang, kalau ditanya Yesus jangan bilang dia bangkit dan kubur kosong, jangan, ya, pokoknya sarannya, tapi bilangnya kamu kecapean tidur semalam, jaga ketiduran, malam-malam murid datang mencuri jasad gurunya, mau kabur. Namanya prajurit, ya, kalau udah terima duit mata hijau jadi bosnya bos itu, ya. Jadi mereka kong kali kong untuk membungkam agar berita kebangkitan Yesus tidak menyebar kemana-mana, ya. Nah, ada seperti pepatah mengatakan sepandai-pandai umpai melompat, sesekali akan itu juga serapat-rapat, serapi-rapi orang menyimpan bangkai, ujung-ujungnya bau cium juga, ya. Sepandai-pandai, ya, serapi-rapi orang menyimpan keburukannya, kejahatannya, ya, dan aibnya lama-lama akan terbongkar juga. Begitu juga dengan berita mengenai kebangkitan Yesus dari kematiannya tidak terhalangi, ya, akhirnya menyebar kemana-mana seperti itu. Uang tutup mulut, uang sogok, uang suap tidak mampu memberi kebenaran fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematiannya seperti itu, ya. Nah, kebangkitan Yesus itu dia menegaskan, aku dah hidup, di dalam aku selalu hidup. Barang siapa percaya padaku, dia akan hidup meskipun sudah mati. Nah, seperti dikatakan dalam Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sebaliknya mengenai berita, ya, mengenai Yesus telah bangkit dari kematian, itu berita besar, sukacita besar, kemenangan yang besar bagi murid Kristus, termasuk kita murid Kristus zaman sekarang. Karena kalau Yesus tidak bangkit, ya, maka iman pengharapan kita menjadi sia-sia. Karena ada jaminan, garansi bahwa kita akan mendapat hidup yang kekal dari Tuhan kita. Ya, seperti itulah dikatakan oleh Paulus, katakan kalau Yesus dia bangkit, maka orang percayanya paling malang di dunia ini. Ya, paling malang. Karena mereka ada paling malang. Karena mereka juga ujung-ujung binasa juga, meskipun percaya. Tapi karena Yesus telah bangkit dari kematiannya, maka iman pengharapan kita menjadi sia-sia. Ya, karena kita dapat garansi jaminan adanya hidup kekal kalau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Ya, kalau misalnya Yesus dia bangkit, sia-sialah hamba Tuhan, pendeta, pelayan yang lain, penginjil,
yang memberitakan Injil ya di kota-kota, daerah, pelosok tanah air, laut, gunung, ya semuanya disia-sia kalau dia bangkit. Termasuk kita datang ibadah hari ini ya cuma hiburan, nggak ada gunanya juga kalau Yesusnya bangkit, ya. Tapi kalau Yesus sudah bangkit, maka jadilah kita menurut Tuhan tidak akan berakhir dengan sia-sia. Ya, oleh sebab itu yang membedakan antara Kristen dengan agama lain adalah kalau Kristen dibangun berdasarkan kebangkitan Yesus pada kematiannya. Oleh itulah kalau Yesus sampai tidak bangkit, ya seperti tadi, ya Kristen tidak pernah ada di muka bumi sampai saat ini. Ya, nah ya karena tidak bangkit, ya iman pengharapan kita menjadi sia-sia. Kita orang paling malang di dunia. Karena meskipun percaya capek-capek tetap binasa karena dosa-dosa kita. Tapi Yesus sudah bangkit, ya kita telah mendapat jaminan keselamatan hidup kekal. Dan kita lihat orang beruntung, paling beruntung, umat paling beruntung, umat paling happy karena kita mendapat jaminan keselamatan, ya hidup kekal. Tidak seperti yang lain seperti itu, ya. Nah, dalam Matius 12 ayat 40 dikatakan, sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam di perut ikan besar, demikian juga anak manusia akan tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, ayat ini menjelaskan nubuat Yesus dengan menggunakan ya kisah Yunus yang berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam untuk menyatakannya kematiannya, dikuburkan dan kebangkitan dia pada hari ketiga. Nah, antara hari kematian ya dan kebangkitan itu ada 3 hari, ya. Nah, 3 hari. Nah, selama 3 hari itu Yesus ngapain dalam kubur? Ya, 3 hari mau ngapain? Kalau orang Bangka dan samcau ya 3 hari sejak meninggal. Dalam kubur ngapain? Apakah Yesus berdiam diri atau seperti orang mati suri? Ya, nanti pada hari ketiga dia berbangkit itu apa dia Yesus atau rohnya pergi kemana? Ya, misalnya melakukan suatu aktivitas. Nah, mengenai hal ini banyak dari tradisi kontra yang masih saling bertentangan. Ya. Nah, tapi seperti pemahaman orang percaya, kita percaya bahwa Yesus benar-benar telah mati, dikuburkan, bangkit pada hari 3. Tapi bagi sebagian orang di dunia ini tidak demikian. Mereka menimbulkan pertanyaan besar bagi mereka. Ya, pertanyaan pertama adalah mengapa dalam Alkitab tidak ada penjelasan eksplisit tegas kegiatan Yesus, aktivitas Yesus selama di alam kubur 3 hari sebelum dibangkit, apa dia lakukan? Tidak ada dalam Alkitab. Ya, kedua, ya, apakah Yesus benar-benar mati? Ketiga, kalau Yesus benar-benar mati, apa yang dilakukan Yesus selama 3 hari sebelum dia bangkit? Kemana dia pergi? Roma pergi? Itu pertanyaan mereka. Ya, memang kalau kita baca Alkitab, memang tidak ada penjelasan eksplisit, ya tegas jelas kegiatan Yesus selama 3 hari di alam kubur, dia ngapain, kemana perginya, jelas-jelas itu ya, tidak ada memang. Tapi banyak berbagai ayat yang menunjukkan apa yang dilakukan Yesus setelah dia mati selama 3 hari di alam kubur. Nah, pertanyaan sekarang, apakah Yesus benar-benar mati? Apa Alkitab katakan tentang kematian Yesus? Nah, Alkitab mengatakan tentang kematian Yesus adalah dikatakan seperti Yohanes 19:30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkata dia, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dan juga dikatakan dalam Yohanes 19:34. Tetapi seorang dari antara mereka itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera keluar darah dan air. Jadi Yesus orang mati adalah fakta kebenaran yang tidak bisa dibantahkan. Dia mati juga ditikam lambungnya oleh tentara Romawi dan jasadnya dimakamkan, dikuburkan seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea, dan kemudian Yesus juga disaksikan orang-orang terdekatnya. Jadi Yesus mati adalah fakta, bukan rekayasa. Ya, tidak. Nah, sekarang kalau memang Yesus benar-benar mati, ya, apa yang dilakukan Yesus 3 hari di alam kubur sebelum dia bangkit? Apakah dia berdiam diri seperti orang mati suri?
Ya, atau dia rohnya pergi ke suatu tempat beraktivitas. Nah, dalam hal ini ada pro kontra. Ya, ada yang mengatakan Yesus selama di alam kubur selama 3 hari dia tidak berdiam diri, tapi dia rohnya pergi melakukan aktivitas. Ya, pertama dikatakan ia turun ke dunia orang mati, seperti dikatakan dalam Efesus 4 ayat 9. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Alkitab ini menegaskan bahwa Yesus ya selama dia di alam kubur, di alam maut 3 hari tidak diam diri, tapi dia turun ke dunia orang mati. Ya, Yesus turun berarti mau apa yang sama? Yesus turun ke dunia orang mati untuk memberitakan Injil kepada roh-roh atau roh-roh yang orang yang tidak taat pada zaman, tidak taat pada Allah pada zaman Nabi Nuh ya. Dan Yesus turun ke dunia orang mati selain memberitakan Injil, juga menyatakan dia telah menang atas maut, seperti dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ya, ketika Allah menantikan dengan sabar waktu Nuh sedang memeriksa kepadanya, di mana hanya sedikit itu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Yesus selama dalam kubur tidak diam diri, tapi dia pergi meminta Injil, turun ke dunia orang mati, meminta Injil pada roh-roh atau roh-roh yang tidak taat pada zaman Nabi Nuh, ya, tidak taat kepada Allah. Yang kedua, ia menyatakan kemenangannya atas kuasa kegelapan, seperti dikatakan dalam Kolose 2 ayat 15. Ia telah melalui pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan atas mereka. Meskipun dalam ayat ini tidak jelas secara eksplisit tegas, ya, bahwa ini dunia orang mati, tapi ayat ini menegaskan, ya. Nah, Yesus telah menang dari kuasa kegelapan. Nah, ada pendapat sebagian mengatakan tindakan Yesus ini dikaitkan dengan Yesus menegaskan dia menang atas iblis, dosa dan maut. Artinya Yesuslah berkuasa kepada maut, bukan sebaliknya. Maut berkuasa pada Yesus. Yesuslah mengalahkan maut, bukan maut sebaliknya mengalahkan Yesus. Nah, itu yang betul ya. Itu yang betul. Ketiga, ia membebaskan orang kudus dalam perjanjian lama, seperti dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 6 dan ayat-ayat lainnya. 1 Petrus 4 ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti manusia dihakimi secara badani, tetapi roh dapat hidup menurut kehendak lama. Jadi Yesus pergi minta Injil kepada orang-orang kudus, orang benar dalam perjanjian lama, di mana mereka meninggal dalam harapan mereka kepada iman harapan mereka kepada Mesias. Jadi dengan adanya kebahagiaan Yesus dari kematian, itu merupakan pemenuhan harapan mereka tentang kehidupan kekal yang selama ini mereka nanti-nantikan. Jadi ini membuktikan bahwa Yesus dikatakan tidak diam diri, tapi dia melakukan satu aktivitas, tidak diam diri dalam kubur. Nah, keempat, ia menyatakan kunci sebagai pemegang kunci maut dan kerajaan maut, seperti dikatakan dalam Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ayat ini Yesus menegaskan bahwa Yesus adalah yang berkuasa pada kematian manusia dan dunia orang mati. Yesus telah menang dari maut, artinya
Karena Yesus menang dari maut, membuat Yesus menjadi pemegang kunci segala maut, dan bukan jadi sebaliknya ditawan maut, bukan. Pemegang kunci segala maut bukan ditawan maut. Peristiwa turun Yesus ke dunia orang mati dan Yesus lawan maut itu memberikan harapan, kepastian bagi kita umat orang percaya bahwa kematian tidak lagi memiliki kuasa akhir bagi kita umat orang percaya. Karena Yesus telah mati, dia dengan kematian, tapi dia juga menang atas maut. Artinya apa? Ya, sebagai umat orang percaya, kematian bukan akhir kehidupan kita, tapi bukan awal atau gerbang menuju kepada kehidupan kekal. Ya, nah, ya. Tapi ya masih terjadi pro kontra. Ada pendapat juga mengatakan, pendapat kedua mengatakan, oh Yesus tidak seperti itu. Ya, Yesus ya setelah mati 3 hari itu dia tidak kemana-mana karena roh jasad tubuhnya ada dalam kubur. Ya, rohnya ada di surga bersama Bapa surga. Seperti kata Yesus pada waktu itu kepada dua penjahat, khusus penjahat sebelah kanan yang bertobat, saat ini juga engkau bersamaku di Firdaus di surga. Jadi dikatakan bahwa Yesus tidak melakukan apapun, hanya tubuhnya di dalam kubur, tapi rohnya ada di surga. Ya, seperti dikatakan dalam ya Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus kan Tuhan, dia Allah, ya, dia bisa kemanapun juga, karena dia dibatasi waktu dan ruang. Ya, di sini ada, di surga juga ada, di mana-mana ada. Saya rasa seperti itu, ya, seperti itu. Kadang-kadang orang bertanya, kok Yesus kan Tuhan Allah, kok dia bisa menderita kayak manusia sih? Gitu. Ya, bisa sakit, bisa kesel, bisa marah, bisa tersinggung, bisa menderita. Jangan lupa, Yesus ini ada Allah Tuhan 100%, tapi dia juga manusia 100%. Dari segi manusianya, apa yang dialami manusia biasa, dia bisa juga alami sakit, marah, sedih, gembira, menderita, sama. Karena juga manusia seperti kita, itu dari segi manusianya seperti itu. Ya, ada orang suka bertanya seperti itu. Ya, jadi sampai yang kita pro kontra wajar lah, beda pendapat silahkan, boleh-boleh juga, kita saling menghargai, nggak boleh saling menghakimi, menyalahkan, boleh aja. Ini zaman demokrasi, semua juga orang pakai ayat Alkitab apa-apa, ya. Itu pro kontra nggak itu penting. Yang penting apa? Yang penting bagi kita bahwa Yesus ya benar-benar mati, dikuburkan dan bangkit pada hari dan ini yang paling pada kita. Karena apa? Kalau kita gonjang ganjing begini, Yesus tidak bangkit. Percuma kan? Kalau Yesus tidak bangkit, maka iman pengharapan kita menyia-sia, nggak jaminan, nggak ada garansi. Kita akan hidup dalam kekalahan. Maka katakan kalau Yesus kamu nggak bangkit, ya kamu orang yang paling malang di dunia ini. Kenapa? Meskipun kamu percaya, kamu binasa juga karena dosa kamu, kamu sudah bangkit. Tapi Yesus telah bangkit, ya maka iman pengharapan kita tidak sia-sia. Kita dapat garansi jaminan. Bagi kita yang percaya pada Yesus, pasti akan mendapat jaminan garansi keselamatan, ya kekal. Ini nggak ada tempat lain. Cuma kita sebagai orang percaya, serukan aku dan hidup, ya hanya dan sudah hanya perlu Yesus, dari orang lain. Nah seperti itu. Yesus bangkit, itulah kemenangan besar iman percaya kita, ya seperti itu, ya. Jadi sampai di sini firman Tuhan pada siang ini yang singkat. Jadi mohon singer WL yang di depan juga jemaat Tuhan mohon diri ya, kita juga sama-sama nyanyikan lagu semangat. Ini harus semangat hari Jumat Agung, harus semangat ya. Ya semangat. Ku masuk ruang Maha Kudus.
ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk ke dalam hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk ke dalam hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami saat ini. Firman mengingatkan kepada kami, jika Engkau tidak mati bangkit dari kematian-Mu, maka menyia-sialah iman pengharapan kami kepadamu, karena kami tidak mendapat jaminan keselamatan hidup kekal daripada-Mu. Tetapi Engkau telah bangkit dari kematian, maka iman pengharapan kami menjadi sia-sia, tidak sia-sia, karena kami telah jaminan garansi bahwa kami yang percaya kepadamu akan mendapat kehidupan kekal selama surga, dan itu kemenangan terbesar dalam iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini. Biar hasil firman Tuhan ditabur kepada kami saat ini, senantiasa mengingatkan kami tak lupa betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Engkau menderita, Engkau rela mengorbankan segala berkat kami, dan tubuhmu, darahmu, bahkan nyawamu Kau korban Yerusalem untuk menyucikan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan atas keberkatan Tuhan dalam hidup kami, dan terima kasih juga atas firman Tuhan yang Kau beri kepada kami saat ini. Dan tiba saat ini Tuhan, kami akan mengadakan pertanyaan kudus. Kami mohon sucikan kami semua Tuhan, layakkan kami Tuhan sedang dengan-Mu. Mohon Tuhan putuskan roti yang kami makan dan anggur kami yang diminum. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam satu nama Tuhan dan Allah yang hidup, Yesus Tuhan. Amin. Dan kita siapkan roti dan anggur kita masing-masing. Setelah siap, kita angkat tinggi rotinya sebagai tanda penghormatan kita yang tinggi kepada tubuh Kristus
yang telah diserahkan buat kita semua. Dan saat ini kita baca firman Tuhan mengenai penetapan perjamuan kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Di tangan kanan kita bukan roti biasa, tetapi roti sebagai tanda kita percaya bahwa tubuh Kristus telah diserahkan buat kita semua sebagai umat Tuhan orang percaya. Kita makan dengan iman sambil mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Sesudah itu yang bercawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini darahku, darah perjanjian yang tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di tangan kanan kita bukan anggur biasa, tetapi anggur sebagai tanda kita percaya bahwa dari Kristus tumpahkan, dicurahkan untuk menyucikan dosa-dosa kita semua. Kita minum dengan iman sambil mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Kembali Tuhan berkati kami di siang hari yang indah ini dalam perjamuan tubuh dan darah. Kami yakin dan percaya bahwa perjamuan ini bukan sekedar acara formal atas belakang, tapi merupakan wujud syukur kami yang paling dalam. Kami tidak lupa, kami terus mengingatkan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga Kau rela mengorbankan segala kami, tubuhmu, darahmu, bahkan nyawamu Tuhan Kau korban di Joseph demi menyucikan dosa-dosa kami sebagai umat-Mu orang percaya, sehingga kami pun terlahir sebagai manusia baru, sehingga untuk dosa turunan maut dan kebinasan tidak lagi berlaku atas hidup kami. Karena Tuhan pun telah melakukan dosa-dosa kami. Tuhan, kiranya berkat-Mu melimpah kami. Mohon Tuhan berkati setiap hamba-Mu yang bertugas pada saat ini, apapun bidangnya, juga termasuk yang tidak bertugas pada hari ini. Kami mau diberi kekuatan, kesehatan, hikmat daripada Tuhan, agar kami selalu dimampukan dan tugas-tugas kami sesuai dengan kehendak Tuhan dan berkat bagi orang lain. Tuhan, kami memohon berkati jemaat-Mu yang ada baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Mohon berkati keluarga mereka, orang tua mereka, suami istri, anak-anak mereka Tuhan, sisi mereka tangga, sisi rumah tangga mereka Tuhan. Tuhan, mohon jauhkan mereka dari segala perangan, dari sakit penyakit, dari hal yang Tuhan hendaki. Tapi berkat Tuhan mengalir dan hidupkan, berkat kita sudah sudut menjadi rohani. Bagi yang sakit Tuhan, mohon disembuhkan. Bagi yang berat dengan masalah, mohon juga lepaskan beban mereka. Dan Tuhan cari jalan, kasih jalan untuk setiap masalah yang mereka hadapi. Bahkan yang bersedih, mohon dihiburkan, yang bertisu mohon disegarkan. Terima kasih Tuhan. Berkat juga Ibu Gembala kami, orang tua kami. Kami mohon juga diberi kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, hikmat daripada Tuhan. Ditambah-tambahkan hamba-Mu juga senantiasa dimampukan memimpin domba-Mu tempat ini dan selalu berkat bagi kami semua. Dimanapun kami berada, kiranya ada hamba-Mu berada, kiranya pertolongan, pelindungan, terus hamba-Mu juga untuk keluarga, anak-anak, cucu, mantu, dan keluarga. Tuhan, mohon berkati juga acara ibadah kami pada saat ini dan sidang di tempat ini mohon diberkati. Semakin hari, semakin maju, semakin bertambah-tambah, semakin nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Tuhan, terima kasih. Doa kami, ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Kita nyanyi lagu Haleluya. Haleluya. Hallelujah.
puji. Kasih Guru. Mari Guru kita cinta kasih sayang yang Tuhan